Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ade di channel Ade Review. Nah, di video ini guys, saya punya kesempatan nih untuk nyobain laptop terbaru dari Asus yang baru aja dirilis resmi awal Mei 2020 ini. And today, we are going to introduce you the new VivoBook S14, the latest VivoBook S for you to express your personalities, creative for you, who dare to be you. Here I present you Asus VivoBook S14. Jadi ini adalah Asus VivoBook S14 S433. Nah, laptop ini didesain khusus untuk Gen Z atau generasi Z. Ini lebih muda dari milenial nih. Jadi kelihatan ya, punya warna yang cukup mencolok, terutama warna merah ini. Atau Asus menyebutnya dengan Resolute Red. Dan ada 3 pilihan warna lain ya. Ada Gaia Green, Dreamy White, dan juga Indie Black. Nah, kalau kalian perhatiin guys, kalau S433 ini adalah series VivoBook pertama di Indonesia yang pakai logo Asus VivoBook. Jadi bukan cuman logo Asus aja. Nah, di bagian ini guys, dia memiliki ruang kosong yang cukup luas. Jadi biar bisa dipersonalisasi dengan menempelkan berbagai macam stiker di bagian belakang layar laptop ini. Asus pun memberikan beberapa stiker desain eksklusif di paket penjualannya. Nah, buat desainnya saya bilang minimalis tapi terasa modern. Laptop ini juga dominan warna silver nih di bagian dalamnya. Dan buat pinggirannya nih dia pakai diamond cut design, membuatnya makin kelihatan mewah. Untuk build quality-nya, material luarnya nih pakai polikarbonat, tapi buat rangka di dalamnya ini pakai aluminium alloy guys. Jadi kuat, kokoh, tapi tetap ringan. Beratnya sekitar 1,4 kg dengan tebal hanya 1,59 cm aja. Jadi tergolong tipis ya, apalagi untuk chargernya nih kecil. Jadi mudah kalau mau dibawa-bawa. Nah, lanjut ke layar, ini 14 in dengan resolusi Full HD. Untuk panelnya ini pakai IPS level, jadi punya sudut pandang yang luas hingga 178 derajat. Dan ini juga udah 100% sRGB, jadi nggak masalah buat editing. Warna yang ditampilin tentu akurat. Nah, untuk refresh rate-nya ini 60 Hz. Nah, laptop ini juga ada splendid dan true to life di menu My Asus buat optimalin kualitas tampilannya. Nah, desain layarnya ini pakai Nano Edge display, jadi tipis di bagian pinggir layarnya. Jadi screen to body rasionya ini 85%. Tapi Asus tetap bisa ngasih webcam di atasnya nih, jadi aman buat video call. Selain layar, kualitas audio juga keren nih. Ini stereo speaker yang udah certified Harman Kardon, jadi buat suaranya mantap ya. Nah, untuk keyboardnya mungkin karena ukuran tombolnya dan jarak antar tombolnya juga pas, ini nyaman buat ngetik guys. Untuk key travelnya ini 1,4 mm dan dengan backlight keyboard warna putih. Jadi ngetik di tempat gelap nggak jadi masalah. Dan untuk tombol enternya ini cukup menarik nih, karena dia punya aksen warna yang beda. Kalau Asus menyebut ini dengan warna yellow Gen Z. Nah, buat touchpadnya ini oke, responsif juga, dan ada fingerprint di pojok kanan, jadi ini lebih enak buat login. Lanjut buat portnya, di sebelah kiri ini ada DC in, ada HDMI, ada USB 3.2 Gen 1, ada USB 3.2 Gen 1 Type-C ya. Terus juga ada audio combo jack 3,5 mm. Untuk di sisi kanan ini ada satu micro SD slot dan 2 USB 2.0. Jadi untuk portnya ini lengkap ya. Dan juga untuk konektivitasnya ini pakai Wi-Fi 6 terbaru dan juga Bluetooth versi 5.0.
Nah, untuk performa Asus VivoBook S14 S433 ini pakai prosesor Comet Lake dari Intel. Jadi selain lebih bertenaga, ini juga lebih hemat daya. Nah, untuk pilihannya ada yang pakai prosesor Core i7 10510U atau yang saya cobaan ini pakai Core i5 10210U. Nah, dari hasil benchmark Cinebench R20 dan PCmark 10 ini dapat skor yang cukup lumayan ya. Jadi cocok buat menemani kegiatan sehari-hari. Nah, ini pakai RAM 8GB, DDR4 dual channel onboard, jadi tidak bisa di-upgrade. Nah, buat penyimpanannya ini 512GB M2 NVMe PCIe SSD dengan 32GB Intel Optane memory. Jadi pastinya ngebut. Nah, untuk grafiknya ini pakai Nvidia GeForce MX 250 dengan 2GB GDDR5 VRAM. Tapi masih ada juga Intel HD Graphics 520 ya, buat beban yang ringan dan biar lebih hemat daya. Kalau untuk beban berat ini akan langsung switching ke GeForce MX 250. Nah, untuk pemakaian aktivitas Office, browsing, Word ini nggak ada masalah guys. Nah, untuk editing video enak nih karena layarnya akurat. Sebagai contoh, saya edit video review yang sedang kalian tonton ini dengan Asus VivoBook S14 S433 guys. Dengan input video 4K, multilayer, tambahan musik, dan color correction. Untuk rendering ini cuma memakan waktu sekitar 10 menit aja guys. Jadi bisa dibilang ini cocok buat kreator. Nah, kalau untuk main game, VivoBook ini memang bukan spesial buat gaming ya, tapi tentunya bisa untuk hiburan ketika lagi di rumah aja kayak gini guys. Nah, terakhir baterainya ini kapasitasnya 50 Wh. Ini irit banget sih ya. Hasil benchmark dengan PCmark 10 pada mode Modern Office ini bisa tembus sampai 12 jam. Nah, jadi untuk kesimpulannya guys, laptop ini layak banget buat kalian pertimbangkan. Dia punya desain yang cakep, performa yang oke, dan harga yang nggak mahal-mahal amat. Apalagi untuk editing video, ini juga ngebut guys, jadi cocok buat kreator. Nah, berikut ini ada potongan video online launching Vivo S14 ini guys, biar kalian makin ngerti fitur unggulan apa yang ada di laptop terbaru dari Asus ini. What kind of features do VivoBook series have? First, stylish and trendy design. VivoBook is always designed with multiple eye-catching colors and appearance, which most of you always pursue for. And once you hold VivoBook on hand, you will stand out directly from your friends. And second, ultimate portability. Our engineers and design team always make VivoBook become stylish yet light. It's easy for you to bring either to school, cafe, or anywhere. It will never be a burden for you. And third, maximum immersion. Although it is light, but it is still with a good and immersive display for you to enjoy watching videos on the sofa for whole day long. Any laptop cannot be without outstanding performance. The VivoBook is powerful enough to run any activities smoothly, like making your report with high-resolution photos, editing videos. Last but not least, amazing sound quality. The latest VivoBook is with Harman Kardon certified sound system. You can enjoy the high-quality detailed audio played by this VivoBook. Nah, untuk versi yang Core i5 10210U ini harganya 13.999.000. Dan untuk versi yang Core i7 10510U ini harganya 15.999.000. Buat kalian yang berminat dan pengen lihat detail spek lengkapnya, langsung cek aja link yang ada di deskripsi di bawah. Oh iya, satu lagi guys, kalau Asus memberikan namanya Asus Perfect Warranty, dimana kalau kita beli laptop ini akan mendapat layanan proteksi ekstra dari segala jenis kerusakan, termasuk kelalaian kita nih guys.
ASUS Perfect Warranty. This program is an additional protection service for all ASUS laptop users. Now you don't need to worry because the ASUS product you buy will get extra protection services from all types of damage, including damage due to human error. And ASUS is the first to deliver service like this, since we always believe that customers must be prioritized. And now, let's watch a video. Asus akan menanggung 80% dari total biaya perbaikan untuk kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Program ini merupakan layanan garansi eksklusif dari Asus 1 kali di tahun pertama, tanpa biaya tambahan, syarat dan ketentuan berlaku. Oke deh, sekian dari saya Ade. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.